Jelang episode akhir drama ini dimulai dengan Junho yang hampir pingsan saat Hongju mencengkeramnya dan mencoba memeriksanya. Junho memberitahu Hongju bahwa dia sakit dan menjelaskan bahwa alasan mereka putus adalah karena penyakitnya. Dia mencoba memberitahu Hongju bahwa dia tidak bisa menulis karena kecemasannya dan menyatakan bahwa dia tidak ingin terlihat terbuka di hadapan Hongju sebelumnya. Hongju berterima kasih kepada Junho karena telah mengatakan kebenaran padanya. Dia menyatakan bahwa dia menghabiskan bertahun-tahun memikirkan alasan putusnya hubungan mereka adalah sesuatu yang telah dia lakukan. Hongju memberitahu Junho bahwa dia sekarang bisa melupakan masa lalunya karena dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan hubungan mereka. Sementara itu, Do Seon memberitahu Huyong bahwa dia juga akan tinggal di Korea Selatan. Dia menantang Huyong untuk kembali ke AS bersamanya, tetapi Huyong bersikeras. Dia memberitahu Do Seon bahwa dia tidak akan kembali kali ini. CEO Baik terkejut dengan reaksi Huyong. Pada saat yang sama, Hongju pergi ke tempat kerjanya dan memberitahu CEO Bae bahwa dia tidak akan mengerjakan proyek dengan Junho karena alasan pribadi. CEO Bae mencoba memastikan Hongju baik-baik saja dan setuju untuk membiarkannya keluar dari proyek. Hongju sedang murung di dekat sebuah toko swalayan dan mengusir beberapa siswa SMA dengan frustrasi. Ketika Huyong muncul, Hongju berlari untuk memeluknya. Keduanya menghabiskan waktu di arena permainan untuk bermain game dan menyanyikan lagu karaoke untuk menenangkan pikiran mereka. Hongju terkejut karena dia menganggap suara Huyong seksi. Malam itu, keduanya berjalan pulang dan Huyong memberitahu Hongju bahwa ia telah berhenti dari pekerjaannya. Hongju kesal tetapi Huyong memintanya untuk mempercayainya dan ia pun mempercayainya. Di rumah, Hongju berbicara dengan Hyeji yang menceritakan bagaimana ia ditolak oleh Tuan Sohan. Hongju menghapus semua file di laptopnya yang berhubungan dengan Junho dan buku-bukunya. Hyeji memberitahu temannya bahwa dia ada di taman, mencoba melupakan Tuan Sohan. Hyeji kesal pada dirinya sendiri karena berinvestasi pada sepatu trekking, dengan harapan bisa membuat Tuan Sohan terkesan. Setelah mengakhiri panggilan, Hongju mengemas semua novel yang ditulis Junho dari kamarnya dan meninggalkannya di dekat tempat sampah di luar rumahnya. Keesokan paginya, Huyong sedang pergi jogging ketika ia melihat novel-novel kesukaan Hongju saat mereka masih di sekolah menengah atas di dekat tempat sampah. Beberapa jam kemudian, Hongju berangkat kerja dan mendapati novel-novel itu tidak lagi berada di tempat sampah. Tepat saat itu, Huyong kembali dari jogging dan menawarkan diri untuk mengantar Hongju ke halte bus. Namun, ibunya keluar dari taksi. Hongju memperkenalkan dirinya pada Do Seon, namun Do Seon meminta Hongju untuk memberinya privasi bersama putranya. Huyong mencoba protes tetapi gagal. Di dalam rumah, Do Seon menginterogasi CEO Baik karena merenovasi propertinya dan tinggal di sana tanpa persetujuannya. Dia menyatakan bahwa dia akan tinggal di rumah itu bersama mereka yang membuat CEO Baik frustrasi. Dia mengirim pesan kepada Hongju dan memintanya untuk berhati-hati terhadap Do Seon sekarang karena dia tinggal di rumah itu. Di tempat kerja, CEO Bae memperhatikan suasana hati Hongju dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan pekerjaan. Malam itu, Hongju mencoba pulang dengan hati-hati dan berusaha agar tidak ketahuan oleh ibu Huyong. Huyong bertemu Hongju di luar rumahnya dan keduanya terlibat percakapan romantis. Keesokan harinya, Huyong pergi ke restoran Sangpil untuk makan tetapi malah terjebak bekerja di sana sebagai pelayan. Dia berantakan dan terus memecahkan banyak mangkuk tetapi membantu Sangpil dengan mesin kasir karena kemahiran matematikanya. Di sisi lain, CEO Baik marah pada saudara perempuannya karena mencoba mengendalikan karyawannya di Rock Asset. Ia mengatakan kepada saudara perempuannya bahwa ia melakukannya karena Huyong tidak lagi mendengarkannya. Sore itu, Hongju pergi ke tempat tteokbokki yang pernah ia kunjungi bersama Huyong saat mereka masih kecil. Ia mengirim pesan singkat kepada Huyong tentang interaksinya dengan pemilik toko. Sangpil menyadari bahwa ia harus mengasuh Huyong hingga pukul 6 sore saat Hongju pulang kerja. Malam itu, CEO Baik mencoba berbicara dengan Bae dan keduanya akhirnya bertengkar. Pada saat yang sama, Junho muncul di luar rumah Hongju dan membuat pesawat kertas dari surat-surat cinta yang ditulis Hongju untuknya. Hongju mencoba mengusirnya namun Junho melempar pesawat kertas lagi yang mendarat di Do Seon yang baru saja pulang. Dia membaca surat itu tepat saat Junho bertanya kepada Hongju apakah Huyong adalah pria yang baik. Hongju meminta Junho untuk menerima perpisahan mereka.
Dia keluar untuk mengumpulkan surat-surat cinta yang telah dilemparkan Junho dan bertemu dengan Do Seon. Huyong khawatir saat Hongju tidak muncul di restoran Sangpil dan pergi keluar untuk meneleponnya. Di dalam, Hyeji dan Sangpil berbicara tentang Hongju yang dipaksa bekerja dengan Junho. Huyong mendengar ini dan kesal. Ia pun pergi pulang. Sementara itu, Do Seon mengundang Hongju untuk minum teh dan mengatakan bahwa ia akan membawa putranya kembali ke AS bersamanya. Hongju terkejut saat Do Seon menyalahkannya karena memaksanya tinggal di Amerika. Hongju menjelaskan bagaimana ia jatuh cinta pada Huyong karena cara Huyong merawatnya. Do Seon menyiratkan bahwa Huyong memiliki efek yang sama pada banyak gadis yang membuat Hongju kesal. Huyong pulang ke rumah dan menemukan surat cinta lama yang dikirim Hongju kepada Junho. Ia mengantonginya dan pergi menemui Hongju yang kesal dengannya tentang kehidupan percintaannya saat ia masih di Amerika. Huyong dan Hongju akhirnya bertengkar saat Hongju mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayainya. Hongju mengaku bahwa dia khawatir Hongju akan meninggalkannya. Keesokan paginya, Huyong bangun di sofa. Do Seon melihat Huyong mabuk pada malam sebelumnya dan merasa khawatir padanya. Dia pergi ke sekolah menengahnya untuk bertemu Hyeji dan terbawa kembali ke hari dia membolos sekolah bersama Huyong. Hongju menyadari apa yang telah ia lakukan dan memberitahu Hyeji bagaimana ia telah mencoba mendorong Huyong menjauh. Di sisi lain, Sangpil datang menemui Huyong. Ia memasak makanan untuk Huyong sementara Hyeji mengajak Hongju ke restoran untuk makan siang. Hongju memberitahu Hyeji bahwa dia khawatir Huyong akan kembali ke Amerika bersama ibunya. Sangpil minum dengan Huyong dan berbagi kenangannya dengan Hongju dan Hyeji saat mereka masih muda. Sangpil menambahkan betapa sedihnya Hongju setiap kali tiba saatnya seseorang pergi dan betapa mengucapkan selamat tinggal itu penting baginya. Sementara itu, Hyeji kembali ke sekolah setelah makan siang dan sedang dalam perjalanan ke kelas. Tuan Sohan menyadari bahwa Hyeji akan terkena bola dan melompat ke depannya untuk menyelamatkannya. Wajahnya terkena bola dan mimisan. Hyeji merasa khawatir dan memeriksa keadaannya. Tuan Sohan akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Hyeji dan keduanya berciuman di ruang medis. Malam itu, Do Seon pulang kerja dan mendapati Sangpil yang mabuk di rumah. Ia pergi menemui Hongju untuk melihat di mana Huyong menghilang dan mendapati putranya menunggu di luar rumahnya. Huyong memberitahu Do Seon betapa dia mencintai Hongju dan kesal padanya karena membuat Hongju menangis. Huyong mengungkapkan perasaannya terhadap Do Seon dan mengatakan betapa dia merindukannya ketika dia pindah ke Amerika 10 tahun lalu. Malam itu, Hongju sedang berlari pulang dari kerja ketika dia bertemu Huyong yang menyelamatkannya dari tertabrak sepeda yang melaju kencang. Tepat pada adegan ini berakhir dengan kilas balik saat Hongju dan Hyeji pergi ke tempat Teokbokki saat mereka masih kecil. Sangpil muncul di sana dan membawa Huyong yang menyebabkan Hongju menangis karena sangat merindukannya. Setelah sempat agak bersih tegang di episode sebelum-sebelumnya, Lee Hongjo dan Kang Hoyang telah sama-sama menyesal dan berlari segera untuk minta maaf. Setelah bertemu di tengah-tengah jalan, kemudian mereka berdua saling mengutamakan penyesalan satu sama lain dan meminta maaf. Setelah tiba di rumah Hongjo, ia lalu menawari makan ramyeon, mie Korea, dan Hoyang pun mau. Lalu Hoyang menginap di rumah Hongjo dan ketahuan baik Do Seon esok paginya. Demi putranya kembali ke Amerika, baik Do Seon menuntutnya karena setelah melakukan perjalanan bisnis ke Korea Selatan tidak kembali ke kantor pusat dan malah mengundurkan diri. Ibu Kang Hoyang mengunjungi Hongjo dan memberinya sebuah amplop berisikan kartu untuk digunakan uangnya dan menyuruhnya ikut pergi bersama Hoyang ke Amerika. Setelah mengetahui tindakan ibunya, Hoyang segera mencari Hongjo. Ia juga meminta pacarnya itu untuk ikut bersamanya. Namun Hongjo mengutarakan kebingungannya, ia tidak ingin terpisahkan jarak dengan Hoyang, namun ia juga tidak ingin meninggalkan Korea. Hoyang yang memahami perasaan kekasih itu mengatakan tak apa-apa dan memutuskan untuk pergi ke Amerika sendiri, karena harus menjalani tuntutan dari ibunya. Namun ia berjanji akan berusaha kembali secepatnya. Setelah menyembunyikan hubungan pacarannya saat di sekolah, Kim Hyeji pun kesal dengan tindakan Kyung Taek. Namun beberapa hari kemudian ketika sepatu high heels Hyeji tersangkut di jalanan taman sekolah, Kyung Taek menolongnya dan meminta restu kepada Kim Bok Nam untuk menikahi putrinya di depan para guru lain. Saat mengadakan pesta perpisahan sebelum Hoyang ke Amerika sekaligus merayakan Natal bersama, Hyeji menanyakan siapa cinta pertamanya, karena dari teman dekatnya ia yang tidak tahu siapa wanita yang disukai pria itu.
Mata Sang Pil langsung sendu sambil menatap Hyeji, menyiratkan ia ingin mengatakan yang sejujurnya namun sadar Hyeji telah berpacaran dengan Kyung Taek yang duduk di sampingnya. Akhirnya Sang Pil hanya mengatakan kalau Hyeji tidak mengenalnya. Lalu Hyeji menjawab kalau ia tahu semua wanita yang dekat dengan Sang Pil. Namun pemilik rumah makan itu tetap mengelak. Pada saat pesta malam perpisahan Ho Yang bersama teman-temannya, Hong Jo yang tidak bisa datang sendiri, karena harus lembur menyelesaikan anime produksinya yang segera tayang. Ho Yang pun sedih, namun ia memahami keadaan pacarnya itu. Paginya ia berangkat menuju bandara untuk penerbangan ke Amerika. Siapa sangka secara mengejutkan Hong Jo tiba-tiba datang sambil membawa koper untuk ikut pergi ke Amerika, karena sudah ambil banyak cuti kerja. Ho Yang senang, namun di ujung episode ia bertanya kalau Hong Jo sudah punya visa kan. Namun sang wanita menjawab kalau apa itu visa. Sementara ia tidak akan bisa tinggal di Amerika tanpa itu. Lalu Ho Yang mengatakan kalau kekasih bisa menyusulnya ke Amerika nanti setelah mengurus visa. Sekian penjelasan ending dan recap episode terakhir Serendipitous Embrace, drama Kim So Hyun dan Cha Jong.